Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi geografis secara umum dari negara Jerman. Kalian tahu kan, negara Jerman, negara yang memiliki bendera berwarna hitam, merah, dan kuning dengan populasi penduduk kurang lebih 84 juta jiwa pada tahun 2023. Negara ini memiliki bentang alam yang bervariasi mulai dari daerah utara, tengah, dan juga selatan. Daerah utara negara Jerman ini memiliki bentang alam yaitu dataran rendah, yaitu sungai, ada sungai Elbe, kemudian Rin, dan juga Weser. Di bagian tengah ada pegunungan Gunung Harz, dan di bagian selatan terdapat pegunungan yang paling tinggi, yaitu pegunungan Alpen Bavaria. Di sana terdapat puncak yang tertinggi di negara Jerman, yaitu puncak Zugspitze. Negara Jerman, jika dilihat dari kondisi sosial dan budayanya, dari 84 juta jiwa penduduknya, 85% diantaranya merupakan etnis Jerman dan sebagian lainnya merupakan etnis-etnis dari berbagai negara yang ada di dekat Jerman seperti etnis Turki, Rumania, Suriah, dan juga Polandia. Apakah kalian tahu bahwasannya negara Jerman merupakan salah satu negara maju di Eropa Tengah? Jika kita mengulik lebih jauh terkait indikator kuantitatif dan juga kualitatif negara maju, nah di sini kita akan membahas indikator kuantitatif dan kualitatif negara Jerman sebagai negara maju. Yang pertama adalah dari pendapatan per kapita. Bahwasannya batas minimum pendapatan per kapita negara maju yaitu sebesar 27.790 US dollar. Sedangkan Jerman memiliki pendapatan per kapita yaitu sebesar 48.756 US dollar, menunjukkan negara Jerman sudah menjadi negara maju secara pendapatan per kapita. Kemudian selanjutnya pertumbuhan penduduk negara Jerman. Secara minimumnya pertumbuhan penduduk negara maju yaitu 0,1%, sedangkan negara Jerman menunjukkan angka minus 0,12%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk negara Jerman itu sangat rendah dan termasuk negara maju. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat kematian bayi per 1000 penduduk. Minimumnya yaitu kurang dari 6 dan di negara Jerman itu angka kematian mencapai 12 per 1000 penduduk. Kemudian angka kelahirannya minimum itu di bawah angka 11 untuk negara maju. Dan negara Jerman sudah menunjukkan negara maju karena angka kelahirannya yaitu sebesar 9 kelahiran per 1000 penduduk negara Jerman. Kemudian ada usia harapan hidup masyarakat di negara Jerman. Secara minimumnya, negara maju memiliki usia harapan hidup masyarakatnya itu sebesar 77 tahun untuk secara keseluruhan. Nah, sedangkan negara Jerman ini secara keseluruhan sudah mencapai 81 tahun untuk usia harapan hidup secara umum, sedangkan untuk perempuan yaitu 84 tahun dan untuk laki-laki yaitu 79 tahun. Hal ini menunjukkan usia harapan hidup masyarakat negara Jerman sudah melebihi batas minimum yaitu lebih dari 77 tahun. Tadi kita sudah membahas indikator kuantitatif negara maju dari negara Jerman. Sekarang kita akan membahas indikator kualitatif negara maju dari negara Jerman, yaitu ada etos kerja. Budaya kerja masyarakat di negara Jerman yaitu dengan prinsip efisien, kemudian juga ketepatan waktu dan profesionalisme dalam bekerja. Kemudian juga kepatuhan aturan dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi prioritas dalam
pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di negara Jerman. Kemudian yang selanjutnya adalah dari tingkat pendidikannya. Sudah kita tahu bahwa banyak sekali lulusan-lulusan dari Indonesia yang bersekolah ke Jerman. Salah satunya adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Beliau merupakan salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang berhasil lolos dan juga melaksanakan pendidikannya di negara Jerman. Nah, di negara Jerman memiliki sistem pendidikan beberapa tingkat seperti di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan dasar, yang kedua ada pendidikan menengah dibagi menjadi 3, Hauptschule, Realschule, dan Gymnasium. Kemudian yang ketiga ada pendidikan tinggi atau setara dengan universitas. Kemudian dari teknologi. Nah, teknologi di Jerman ini sangat canggih karena teknologi di Jerman sebagai poros teknologi dunia dengan sejarah inovasi yang kaya. Nah, kalian pasti mengenal dengan istilah kecerdasan buatan atau biasa disebut sebagai AI. Di Jerman itu sendiri, lebih dari 10% perusahaan sudah menggunakan kecerdasan buatan loh, atau biasa disebut AI. Nah, kecerdasan buatan atau AI ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan dari berbagai bidang seperti pajak, industri, dan lain sebagainya. Kemudian, AI ini menyumbang nilai tambah bruto pada industri manufaktur di Jerman, yaitu sebesar 31,8 miliar euro. Nah, kemudian dari segi ekonomi, Jerman ini 98%-nya pemasukan atau pendapatan negaranya didapatkan dari industri. Kemudian, jika dilihat dari segi kesadaran hukumnya, dibuktikan dengan masyarakat yang taat, kemudian tertib peraturan, dan juga pengadilan di Jerman ini memiliki reputasi yang baik di dunia karena dengan sistem pengadilan yang baik, kemudian jauh dari kata korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Untuk segi kesehatan, masyarakat di Jerman ini sudah terjamin dengan fasilitas kesehatan yang baik, kemudian asuransi, baik itu asuransi wajib maupun asuransi swasta. Kemudian, hal unik apa saja sih yang menurut saya dapat menarik hati kita semua untuk membahas negara Jerman? Hal yang paling unik yang saya temukan adalah saya kagum dengan sistem transportasi di negara Jerman. Saya melihat beberapa teman saya yang bekerja ke negara Jerman, kemudian juga melihat beberapa influencer, salah satunya Fiersa Besari. Beliau sudah melakukan perjalanan ke negara Jerman, tepatnya di kota Berlin. Beliau juga sangat terpukau dengan negara Jerman yang begitu tertata rapi dari segi transportasi. Nah, hal-hal yang saya dapatkan dari teman saya maupun juga influencer yaitu Fiersa Besari, yaitu sistem transportasi di Jerman meliputi beberapa hal. Yang pertama, akses transportasinya bisa sampai ke pelosok atau desa-desa yang ada di negara Jerman. Kemudian fasilitasnya lengkap, mulai dari terminal, kemudian juga terdapat aplikasi khusus untuk kita mengakses transportasi. Jadi kita bisa mengetahui dari halte mana yang terdekat dari lokasi kita, kemudian kapan pemberangkatannya, jadwalnya seperti apa, dan bahkan ada istilahnya program untuk membeli tiket selama 1 bulan. Jadi kita tidak perlu membeli tiket sekali naik kita beli tiket, tidak seperti itu, melainkan langsung di pembayaran 1 bulan seperti paket internet yang selalu kita beli 1 bulan sekali. Nah, tiket pun di Jerman seperti itu, tiket transportasi umumnya. Kemudian dari segi yang lainnya itu fenomena aneh yang menurut teman saya itu hal-hal aneh mungkin dari fenomena geografisnya, yaitu adalah hujan. Hujan
di negara Jerman itu berbeda ternyata dengan hujan yang terjadi di negara Indonesia, yaitu hujan di negara Jerman intensitas curah hujannya rendah, tidak begitu deras seperti di negara Indonesia. Yang mungkin apabila kita pernah mempelajari klimatologi, kita pasti tahu bahwasannya negara Jerman ini berada di garis lintang yang mungkin termasuk iklim sedang. Hal itu bisa menjadi salah satu faktor mengapa hujan di negara Jerman memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan hujan yang terjadi di negara Indonesia yang intensitas curah hujannya itu tinggi. Ya, mungkin cukup sekian penyampaian video dari saya mengenai negara Jerman. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.